Narasumber kita adalah Sabrang. Terserah cara kita memandang dia. Kalau dia sumur ya kita timba, kalau dia sumber ya kita tadai, kalau dia musik kita tabuh. Tapi pokoknya Sabrang yang bunyi. Syahadat itu kan recognition, bro, pengakuan. Jadi selama ini syahadat itu hanya dikenal antara makhluk kepada penciptanya, kepada kholiknya kan gitu. Kita bersyahadat itu artinya kita mengakui Allah. Nah, ada beberapa probabilitas di sekitarnya. Pertama, syahadat vertikal. Kita mensyahadati Allah, mengakui Allah. Masalahnya adalah Allah sendiri ngakui kita enggak. Karena kalau Allah tidak mengakui kita, itu artinya tidak menerima sholat kita, kayak tidak meridhoi apa perilaku kita, apapun itu kan efek kehidupannya kan juga sangat berbeda dan bisa sangat berbalik. Nah, pada saat yang sama kan juga ada variabel horizontal, bahwa seseorang itu kan disyahadati orang lain. Tidak usah orang, makanan aja. Kalau kita tidak mensyahadati ini sebagai nasi, kita tidak akan memakan nasinya itu kan gitu. Kalau ini tidak kita akui sebagai kopi, kita juga tidak akan minumnya sebagai kopi. Jadi syahadat itu kan peristiwa sehari-hari, dari kasus yang sekecil apapun sampai yang sangat maha tinggi, yaitu dengan Allah. Nanti sampai ke eksistensialisme, sampai ke pemetaan, sampai ke identifikasi, sampai ke konstelasi, sampai ke orang menusuk kartu di pilkada bupati misalnya, pilbub, itu kan dia sedang mensyahadati seseorang untuk menurut yang nyoblos ini yang cocok jadi bupati. Dia syahadati, dia recognize gitu. Dia mengakui ini orang cocok jadi bupati, juga gubernur, juga presiden, juga parpol, juga apapun saja. Kan gitu. Nah, jadi semua itu sebenarnya peristiwa syahadat. Nah, kalau ada nasi tidak diakui sebagai nasi, kan dia tidak berguna. Kan begitu. Kalau kita kembangkan, kalau ma'iyah ini tidak diakui sebagai satu fungsi apa-apa, peran apa-apa, kan dia juga tidak berlaku. Nah, kenapa saya minta Sabrang menjadi narasumber? Karena Sabrang ini kan syahadat publiknya kepada dia kan penyanyi. Orang yang mensyahadati Sabrang sebagai Noe Leto, sebagai singer kan gitu. Padahal dia ilmuwan. Dia di sini kita syahadat sebagai ilmuwan, sebagai pengembara komprehensif dari segala sesuatu hal. Jadi dari fisika, matematika, sampai ilmu sosial, sampai spiritualitas, keagamaan, sampai bumi, sampai langit dan seterusnya. Nah, tapi Sabrang kan sampai hari ini masih disyahadati oleh bangsa Indonesia sebagai penyanyi. Nah, kita ingin mendengar Sabrang sendiri merespon itu bagaimana, menanggapi itu bagaimana, bahwa kowe belum disyahadati oleh masyarakat sebagai sing kowe sebenarnya kepingin itu disyahadati atau membutuhkan, atau tepatnya seperti ini. Tepatnya Sabrang bukan penyanyi. Sebab ketika Leto bikin album itu, saya sama Mbak Via tidak percaya dan juga tidak pernah tahu dia nyanyi di studio. Tahunya sudah jadi album, dan saya tidak pernah berpikir sejak kecilnya dia bahwa dia bisa nyanyi. Sehingga saya sebenarnya syahadat kepada dia sebagai penyanyi itu ya ora dhuwur-dhuwur banget. Gitu kan. Karena saya tidak pernah mendidik dia juga untuk dengan orientasi dia akan bernyanyi gitu loh. Orientasi saya adalah dia orang yang berpikir, dia orang yang bermanfaat, dia orang yang seimbang, dia orang yang kalau Sabrang mungkin lebih ingat. Kalau yang saya ingat itu dia sebagai penguak rahasia, kasful hijab kalau bahasa tasawufnya. Jadi untuk apa kamu belajar kamu kalau tidak bisa buka pintu kan gitu. Untuk apa kamu mempelajari sesuatu kalau kamu tidak bisa menguakkan sesuatu yang ditabiri kan gitu. Nah, jadi menurut saya ilmuwan adalah penguak tabir-tabir kehidupan, penguak tabir-tabir ilmu, pengetahuan dan seterusnya. Nah, saya dulu ketika meladeni Sabrang SD di Lampung sampai SMP di Lampung, kemudian SMA di sini, kan konsep dasar saya adalah dia sebagai kasiful hijab, penguak rahasia. Dan dia juga menjanjikan secara eksplisit kepada saya ketika saya harus membelikan dia Nintendo banyak sekali, apa game-game zaman semono kayak Brang, kue
Ki larang kabel barang ki kowe tak tukokke, kamu saya belikan tapi kamu harus jawab ngapain kamu main game terus. Terus dia jawabnya, ya kan saya tidak hanya main game, saya ingin menguak rahasia dari game ini sebenarnya. Apa yang saya bisa buka di balik game ini sebenarnya apa dan seterusnya. Nah, itu jadi soal kasful hijab. Makanya kata hijab itu saya sangat romantis karena itu urusannya sama pengetahuan, sama makrifat, sama langit dan sesuatu yang harus kita rambah sebagai manusia rohaniah. Nah, mungkin Sabrang sendiri bisa menanggapi, kowe disahadati wong sebagai penyanyi, monggo kowe dhewe aktivitasmu kan 80% sebagai ilmuwan. Gimana Sabrang menanggapi itu? Saya mendapat insight ketika belajar nyemplung di dunia marketing. Aku dapat insight dari situ sebenarnya. Karena beda marketing sama komunikasi. Bedanya kan kalau komunikasi kita keluar, kalau marketing kan bagaimana posisi kita di kepala orang itu. Kalau marketing menyerap, kalau komunikasi melempar. Iya, marketing kita melihat ada lubang di kepala yang bisa kita masukin kan, arahnya ke situ. Jadi kalau ngelihat, karena saya nggak tahu ilmu marketing dulu dan nggak tahu ilmu branding, juga tidak pernah melakukan disiplin branding diri. Kemudian branding diri sebagai apa itu nggak pernah melakukan, nggak tahu ilmunya dan nggak mikir itu juga. Terus kemudian otomatis itu tidak terkontrol masuk ke kepala orang, dan orang juga, saya masuk ke kepala orang juga, saya juga nggak, mungkin saya hanya 0,01% yang ada di kepala orang tersebut, dan saya merasa nggak perlu ruwet juga urusan itu sih sebenarnya. Mau dianggap penyanyi, mau dianggap juga no problem. Itu kan persepsi orang terhadap saya yang datang dari ketidakfahaman saya terhadap kebutuhan branding. Jadi kalau saya mau merubah itu ya sebenarnya tinggal melakukan branding aja, melakukan branding. Tapi terpikir gitu untuk itu nggak saat ini? Saya belum kepikiran sampai ke situ, karena saya belum menemukan fungsional utilitarian untuk memposisikan diri saya sebagai apa ke orang lain. Karena image itu hanya salah satu komponen yang nggak tahu seberapa besar terhadap apa yang kita tuju, kita lakukan. Seperti yang dikatakan Simbah tadi, primer tujuan saya adalah mencoba memetakan, mencari sesuatu yang tidak dilihat, belum terlihat oleh banyak orang. Siapa tahu menjadi jalan keluar terhadap sesuatu yang stagnan sekarang. Kan semua orang pasti sadar tidak sadar memilih lapangan perang nih dalam hidupnya. Untuk hidup bermakna dia kan harus megang tanggung jawab nih. Dan tanggung jawab yang dia pegang itu kan sadar tidak sadar dia akan memilih sepanjang hidupnya. Ono sing memilih tanggung jawab keluarga, ada yang memilih tanggung jawab lingkungan, ada yang memilih tanggung jawab ilmu pendidikan, ada yang memilih tanggung jawab negara dan seterusnya. Saya ingin masuk pada area itu pada keadaan sadar. Jadi untuk membuat hidupku bermakna aku harus pegang sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab apa ya yang saya pegang? Nah itu lebih worth it untuk dipikirkan daripada branding diri di kepala orang. Jadi aku ora masalah sih wong ngelihat saya sebagai penyanyi, harap ndelok sebagai musisi, harap ndelok sebagai tukang cocot atau apa terserah, monggo. Karena itu tidak mengganggu juga dari apa yang kulakukan. Mungkin tidak mengganggu, tapi mungkin ada less effectivity, Bang. Jadi ada aktivitas yang berkurang karena itu. Karena kan orang kan tidak hanya mencari tapi dia punya daya serap. Iya. Nah, kalau daya serapnya itu tidak tepat, maka menyerap kamu juga menjadi tidak tepat kan gitu. Ini lebih ke egois nanti kelihatannya. Karena saya merasa tidak pernah punya kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Karena saya tidak pernah merasa mampu memberikan sesuatu kepada orang lain. Orang lain pasti punya perjalanannya. Hanya menyampaikan sesuatu kalau memang diperlukan dalam diskusi atau ditanyain. Itu menurut saya pintu yang jelas untuk menyampaikan sudut pandang saya. Jadi urusannya bukan mengajari, urusannya jadi menyampaikan sebuah sudut pandang. Tinggal kita lihat komprehensinya seberapa, kita lihat hasil diskusinya seperti apa. Karena saya percaya kalau orang benar-benar mencari, dia
harus melalui sebuah proses bahwa dia bisa menemukan dari mana saja. Sepemahaman saya di konsep di Islam, pemahaman kan datang warzuqni fahma, pemahaman itu rezeki. Jadi nggak bisa dikejar. Kamu mau ngejar sama orang yang kamu anggap punya yang kamu butuhkan, padahal kamu justru menemukan dari orang di jalan sangat bisa. Jadi ketika orang belum sampai pada posisi kefahaman itu rezeki ya. Kefahaman itu rezeki itu tidak, rezeki itu harus pakai pemahaman agama tadi. Iya. Rezeki itu something, itu seperti hujan turun dari langit. Tapi persentase permintaan atau harapan atau mungkin permintaan lah dari masyarakat itu lebih besar Anda sebagai penyanyi, singer atau saintis kalau di persentase gitu. Image penyanyi itu susah hilang memang. Ya. Dan saya tidak menafikan itu karena saya dikenal masyarakat banyak ya. Nomor satu dari Noel itu bukan sebagai Sabrang. It's seru-seru aja sih. Karena kalau dalam ilmu branding nih, kalau kamu semakin kamu fokus dalam satu titik, itu akan semakin nancep ke orang. Kalau brandnya dipecah, itu semakin lemah brandnya. Ya, makanya orang nangkep satu aspek aja dari diri. Ada law of singularity dalam marketing. Dari apapun yang kau lakukan, yang ditangkap oleh masyarakat luas adalah satu aja nanti yang ditangkap. Misalnya Instagram, tempat untuk capture momen sama share, that's it. Padahal dia bisa buat diskusi, bisa buat ngobrol yang lain-lain. Tapi yang ditangkap masyarakat cuma satu image itu aja. Bahwa sekarang yang ditangkap image-nya adalah penyanyi. Nah, berarti Bang, kita terjebak atau kita harus mengelaborasi ada satu ranah atau kemungkinan di mana ada syahadat padat, ada syahadat kualitatif, ada syahadat cair. Jadi ada syahadat kuantitatif, kualitatif. Penyanyi itu kan kuantitatif, penyair kuantitatif, ustadz kuantitatif, presiden padat gitu ya. Nah dari kualitas dan kuantitas tadi kan, dan itu kan mempengaruhi efektivitasnya juga gitu. Jadi misalnya kalau pakai cara berpikirnya Sabrang yang sangat pasif sebenarnya, saya nulis kan bisa diajak orang, gue ngopo dadak nulis ngono iki sing njaluk ya sapa, sing takon ya sapa, kan gitu ya. Tapi kan kita ada garis yang lain bahwa Allah memberi fadilah, terus Allah menyuruh kita berperan dan bermanfaat, terus kita mencoba menerjemahkan itu. Nah Sabrang kan, masalahnya pada Sabrang adalah brand pertama yang sampai ke masyarakat adalah Leto kan begitu. Padahal sebenarnya dia membawa amanat-amanat dan fadilah-fadilah yang bermacam-macam, terutama dalam soal komprehensi ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu sebenarnya kan mirip-mirip juga saya kan juga tidak jelas ini. Brandingnya kan ora cetha juga, Bang. Bahkan saya mencabuti branding itu ya. Disebut kiai ora, ilmuwan ya apa meneh kan gitu kan, ulama ya ora apa. Jadi saya juga tidak punya brand sama sekali. Artinya bahkan saya punya naluri untuk melawan dan mencabuti itu. Nah saya mohon Sabrang tidak usah mencabuti itu. Sekarang bahkan saya itu punya kerinduan bahwa orang tahu bahwa Sabrang itu orang ilmu, dia bukan orang lagu sebenarnya. Lebih sebagai orang ilmu daripada orang lagu gitu kan, kalau pakai idiom itu ya. Artinya lebih sebagai ilmuwan daripada sebagai penyanyi kan gitu. Karena sekarang makin jelas bahwa eksplorasi pengetahuan dan ilmunya Sabrang sedemikian rupa sehingga kita sangat membutuhkan dia. Karena sing butuh kue orang meng kue, Brang. Nek kue cuek-cuek ora apa-apa, tapi maiyah butuh kue. Komunitas maiyah butuh kue, masyarakat maiyah butuh kue, umat maiyah butuh kue. Dan Anda sudah harus menjadi sumur atau menjadi lampu center gitu, harus menjadi perambah hutan, menguak yang mana nih hutannya, yang mana yang bisa kita jadikan kebun, yang mana bisa jadikan taman dan seterusnya. Itu kita butuhkan. Jadi itu juga menurut saya itu juga amanat, Bang. Itu juga perintah Allah. Jadi perintah Allah itu tidak harus eksplisit ginio, enggak. Tapi kalau Anda dijadikan nasi oleh Allah, maka Anda, perintahnya adalah Anda siap dimakan. Kan gitu kan? Kalau Anda diperintah Allah menjadi padi, berarti siap ditutu menjadi beras dan siap dimasak menjadi nasi. Dan nasinya siap dimakan oleh yang memakannya kan gitu. Jadi sekarang mungkin kita memohon kepada Sabrang atau mengharapkan Sabrang untuk berpikir sebagai itu amanat juga, Bang. Nah, soal cuek-cuek, soal branding eksistensi tidak ada masalah. Kita juga tidak masalah. Bahkan kita sudah sampai kepada pernyataan kepada Allah,
asal Allah tidak marah sudah selesai kan. Asal Allah itu tidak marah sama kita kan sudah selesai. Kita berperan apa tidak, diakui apa tidak di dunia, kita nggak masalah gitu. Nah, Sabrang sudah hidup dalam gen yang seperti itu sebenarnya. Nah, kita yang mendambakan, kita yang mengharapkan bahwa Sabrang, misalnya soal dia bikin simbolik misalnya, itu kan dia menguak tabir. Kemudian mencoba mencari dan menemukan, oh ini loh solusinya. Nah gitu. Itu kan bukan soal kue gelem ora gelem. Itu menurut saya itu sudah amanat itu. Wong kue dikei kok. Wong kue kamu dikasih fadilah oleh Allah. Kan, gitu. Nah, jadi mungkin Mas Helmi kita bisa minta Sabrang sebenarnya simbolik itu apa toh? Iya. Jadi anunya summarisnya aja, intinya substansinya aja gitu. Tadi itu apa saya tak mundur ke belakang tentang kuantitas dan kualitas itu tadi. Nek saya percaya pada tangibilitas, sesuatu yang lebih tangible itu lebih gampang dimasukkan. Jadi nek ora profesor, ora apa sebenarnya punya titel dalam dunia akademis, ora gampang disebut sebagai ilmuwan. Nek kowe ora gawe album, ora gampang disebut sebagai penyanyi kan gitu. Jadi memang kita secara komunal tangible itu lebih mudah ditangkap daripada yang intangible. Nah, terserah mau kualitatif, penting tangible apa ora. Tangible apa ora kan gitu. Bahkan sesuatu yang tangible ini kalau kita melihat ini pola yang berlaku pada pertumbuhan peradaban, pola pertumbuhan peradaban. Misalnya kapitalisme, saya melihatnya gini, kapitalisme itu berkawin dari naluri manusia yang kemudian naluri manusia ini bukan naluri manusia, naluri dari semua makhluk hidup. Kemarin sepertinya sempat kita bicarakan bahwa semua naluri makhluk yang bergerak adalah dominasi satu sama lain. Siapa yang paling dominan itu nggak cuma manusia, jadi kabeh makhluk yang bergerak setahu saya melakukan itu. Nah, ini dominasi terhadap apa? Ini kan kalau makhluk biasa ya dominasi berketurunan yang paling tinggi yang kemudian punya istri paling banyak dan keturunannya paling banyak, dan sederhana itu. Nah, manusia kan bisa ngarang parameternya sendiri. Ketika parameter duit, kalau saya melihatnya ketika parameter duit dipakai nih, kalau saya melihat titiknya sih pada saat summa de aritmatikanya Luca Pauli keluar itu ketika double bookkeeping, gimana bisa manajemen duit secara tangible, metodologinya itu kemudian uang bisa menjadi parameter bersama untuk hierarchy of dominant, perangnya di situ, sehingga lahir kapitalisme. Kapitalisme menurut saya cuman naluri bukan naluri, ini perguliran natural terhadap perguliran natural yang datang dari naluri manusia pengen hierarchy of dominance itu tadi, saling mendominasi satu sama lain. Ketika modern datang, dunia internet, ada lagi yang intangible menjadi tangible nih. Aku seneng karo kowe, aku rasa seneng karo kowe. Tadinya kan intangible nih, nggak bisa dikuantifikasi secara jelas. Jadi ketika like jadi kelihatan, 1 like, 2 like, 3 subscriber, 4 follower dan seterusnya, itu jadi tangible. Ini jadi, ini lapangan perang bermain bersama, ada nilai yang bisa kita lihat bersama, sehingga jadi parameter lagi untuk hierarchy of dominance nih, saling dominasi ki, sapa sing like paling banyak, sapa sing full subscribernya paling banyak, sing viral ora. Dan manusia melakukan apapun kreativitasnya, kalau melihat akarnya adalah bagaimana dia bisa naik dalam hierarki ini, sehingga arep ndelok lomba untuk viral-viralan iki sok-sok nglakoni sing aneh-aneh ra karuan ya. Bahkan tema-tema sing penting iki akeh sing nonton iki, dengan judul sing ngopo, dengan tema yang kadang-kadang menurutku tidak perlu itu dinaikkan tapi ra penting, karena itu meningkatkan hierarchy of dominance. Itu naluri yang lebih kuat dari manusia. Nah, kita lihat karena parameter like itu sehingga lahirlah generasi narsistik, generasi yang pengen disukai. Kita lihat indeks narsistiknya luar biasa meningkat nih dalam dunia modern. Ada indeksnya ya? Oh no. Bahkan gini, ada penelitian, kalau kamu bekerja di kantor dan tidak diberi ruang untuk sosmedan, produktivitasmu turun. Gitu. Faktor narsistik itu sudah masuk ke luar biasa ke generasi internet ini, generasi digital ini. Sebelumnya nggak keluar nih, karena medianya tidak
menyediakan tangible parameter yang bernama like itu. Nah, kita melihat bahwa peraturan dalam society yang bisa digunakan sebagai parameter dominans ini mengarahkan society arahnya kemana. Nah, untuk menuju peradaban yang lebih baik, berarti kan kuncinya kelihatan nih. Manusia punya naluri dominasi, lomba. Terus lombanya dalam apa? Kalau agama menyebutnya, karena kita kemarin punya postulasi bahwa agama itu menyediakan hipotesis terhadap zaman keadaan yang paling baik kan gitu. Kalau agama kan merekomendasikan lomba dalam kebaikan. Masalahnya kebaikan kan belum tangible nih, belum bisa dihitung. Kamu baik 1, baik 2, kamu dihargai oleh berapa orang. Sementara kalau orang mendeklar aku baik loh, segini loh, itu juga ketabrak sama konsep ria, konsep membanggakan diri, takabur. Makanya yang menyediakan ini bukanlah orang yang menyediakan, harus ada sebuah sistem mekanisme dia yang menyediakan, mencatat perilaku orang tersebut urusan kebaikan. Jadi kalau masyarakat lomba-lombanya api-apian, lomba-lombanya bermanfaat, ini akan terjadi society yang jauh lebih baik nih. Kenapa? Karena lihat feedbacknya. Tapi nggak bisa dilakukan sendiri. Tidak bisa dilakukan sendiri, kudu rame-rame nih. Aku apik loh, Raiso. Nggak bisa. Ini harus sistem yang objektif untuk bisa mencatat impactmu terhadap orang lain, kebermanfaatmu terhadap orang lain. Siapa yang paling bisa memberikan nilai adalah orang yang mendapat manfaat. Karena kita tidak pernah tahu perilaku mana yang memberi manfaat. Nah, kalau ceritanya Simbah, ono bocah jaluk diketak, matur nuwun Mbah, matur nuwun. Lah itu kita nggak bisa bikin parameter objektif bahwa diketak itu sama dengan negatif. Ada kejadian bahwa diketak itu diludahin, diketak itu kejadian positif bisa juga. Makanya yang bisa memberi poin manfaat adalah orang yang mendapat manfaat. Sementara lapangan bermain dalam sosial media yang ada sekarang, itu parameter tangible-nya adalah like dan popularity. Simbolik mencoba menjawab itu dengan memberikan parameter manfaat. Manfaat itu di breakdown bisa banyak tuh. Manfaat sebagai suportif, manfaat sebagai stimulasi, manfaat sebagai kontribusi, manfaat sebagai partisipasi. Itu breakdownnya banyak itu. Tapi pengguna nggak sampai mikir itu. Pokoknya kamu berlaku sebagai manusia pada sebuah sistem yang kita buat namanya simbolik. Walaupun ini simbolik dari mimpi 100% saya bayangkan baru tak gawe 12%. Mungkin 10-12% yang saya bikin, tapi saya merasa ini jawaban terhadap zamannya. Karena arah zaman itu tidak bisa ditentukan oleh satu orang. Ini kita hidup bareng-bareng. Kenapa jawaban zaman kalau saya pakai metodenya Sabrang sendiri, itu yang akan abadi, itu yang akan awet, itu yang akan bertahan kan gitu kira-kira. Jadi kan kalau kita pakai bahasa ma'iyah ya, kan kita sering bikin workshop iki ada pinter-pinteran, orang yang unggul pinternya, orang unggul saktinya, unggul kayanya, unggul terkenalnya dan seterusnya, kemudian unggul baiknya. Nah, biasanya kan baik-baikan, lomba baik ini Fastabul Khatim kan nomor terakhir dalam fakta bermasyarakat kita. Simbolik adalah jawaban adalah dia berpikir mengenai yang abadi pada manusia itu kebaikan, kira-kira seperti itu. Nah, kebaikan itu kalau dalam sains artinya ada kontribusi altruistik. Makanya pedomannya sekarang ini, kalau saya ingin menunjukkan saya terkaya, saya tinggal umumkan jumlah kekayaan saya. Kalau saya yang paling pinter kan yang tangible ya, pokoknya umuk-umuk yang yang sifatnya ya gelar saya tangible-nya itu gitu. Kalau saya mau hebat-hebatan ya saya bisa mecah balok 3 saya bisa ngerakoti durian langsung saya telan dan seterusnya itu ya. Nah sekarang menurut Sabrang, kalau Fastabiqul Khairat itu tidak bisa seseorang mengumumkan keunggulannya. Ada faktor ria tadi. Iya, karena terbentuk pada faktor ria, takabur. Kalau sama dengan nabi, mengaku nabi itu kan sebenarnya bahaya banget itu. Tapi kalau tidak karena dia benar-benar nabi dan Allah melegitimasi dan mengutusnya, kan dia tidak akan lulus jadi nabi. Makanya tidak mungkin, jadi tidak ada yang lulus jadi nabi setelah Rasulullah. Itu karena itu bukan soal daftar Rasul dari Allah, itu soal fakta tangibilitas ya Bang ya. Fakta bahwa
tidak bisa lagi ada orang yang mengaku nabi setelah Rasulullah. Maka Rasulullah ketika dia disebut khotamal anbiya, nabi mutakhir, nabi yang terakhir, nabi pamungkas, itu terbukti secara bumi maupun langit kan begitu. Tidak hanya urusan langit tapi juga karena faktanya nanti untuk jadi nabi itu betul-betul harus tangible all the time. Dia harus berlaku pada semua waktu. Dan itu terbukti kan begitu. Nah Sabrang dengan simbolik, untuk diketahui simbolik itu satu aplikasi kita di Android. Tapi kita pengennya platform, jadi platform platform interaksi. Kalau saya nggak pengen nyebutnya social network, nggak pengen nyebutnya itu platform interaksi. Saya lebih pengen nyebutnya digital etnologi sebenarnya. Digital etnologi. Bukan gimana itu penjelasan? Saya merasa bahwa teknologi yang seharusnya mengabdi pada kebutuhan manusia, bukan manusia yang mengabdi kepada kemajuan teknologi. Jadi saya menawarkan sebuah konsep, bukan digital teknologi tapi digital etnologi, sebuah dunia digital yang mengabdi pada kebaikan manusia. Etnologi. Ya, itu tawaran sebuah konsep. Jadi mungkin perilakunya sedikit banyak ada bersinggungan dengan beberapa jenis sosial media. Tapi intinya bagaimana dari interaksi itu yang tercatat adalah impactmu terhadap orang lain, kemanfaatanmu terhadap orang lain, bukan urusan suka nggak suka, bukan urusan subscriber, tapi urusan kemanfaatanmu terhadap orang lain. Ya tadi itu saya merasa ini hipotesis yang bener, karena agama dari dulu udah ngomong kayak gitu cuman masalahnya belum tangible, itu aja belum tangible bisa dilihat. Kita yang beragama, yang aktif beragama ini kan tidak pernah berpikir secara sains bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, itu kan harus ada verifikasi sains bahwa yang manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat. Itu ternyata urusannya adalah dia yang akan awet, dia yang akan bertahan hidup, sama makin bermanfaat makin awet ini saya jelaskan feedbacknya secara sains sederhana. Gini, kalau kamu lomba duit kekayaan, sumber daya itu terbatas loh. Semakin satu banyak punya, yang lain semakin sedikit semakin berkurang. Jadi hanya beberapa orang yang akan naik. Tapi kalau lomba manfaat, kalau kamu mau naik dalam hierarki sosial, kamu harus bermanfaat untuk orang lain. Misalnya dalam urusan ilmu, untuk kamu diakui masyarakat sebagai orang yang bermanfaat dalam ilmunya, gue harus ngajari orang lain tentang ilmumu sebanyak-banyaknya. Berarti semakin banyak yang pinter, semakin banyak yang pandai. Jadi secara society ini progresnya, feedbacknya positif, bukan negatif. Saya mencurigainya sejak lama kalau ilmu itu rohani, kalau uang dan harta benda itu kan jasmani, itu material. Jadi kalau uang kamu belikan sesuatu sebagian dia berkurang, tapi kalau ilmu kamu berikan dia bertambah. Karena ada kontras hakikat antara materi dengan rohani kan gitu. Jadi sebenarnya kalau pakai bahasa saya, Sabrang ini seorang rohaniawan. Meskipun selama ini yang namanya rohaniawan itu adalah aktivis agama, pendeta, kiai kan gitu, padahal semua orang yang mengurusi hakikat ilmu, sains itu adalah rohaniawan menurut saya, karena dia kualitatif, dia tidak kuantitatif. Nah, ya mungkin kita bisa belajar dari dinosaurus lah. Kenapa dinosaurus tidak awet? Karena tangibilitasnya rendah kan begitu kan. Atau hewan-hewan yang jutaan tahun yang lalu terus sampai sekarang itu kan karena dia tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Jadi dia tidak layak bagi lingkungannya maupun lingkungannya juga tidak layak bagi dia kan begitu kan. Jadi tangibilitas itu mungkin apa, kelayakan atau kompatibilitas atau apa? Sebenarnya tangibilitas itu bahasa Indonesianya. Kalau tidak tangible itu sesuatu yang abstrak. Tangible itu sesuatu yang bisa dilihat, gampang dicerna. Tangible diukur mungkin gitu. Tangible itu jadi ada kelihatan tolak ukurnya. Tapi kalau disebut kasat mata ya kurang luas. Ya kurang luas karena dia berlaku, keberlakuan sesuatu terbang. Itu kenapa harus perlu dibuat tangible? Karena gini, beda manusia sama tidak manusia. Itu kan yang tidak manusia itu susah menangkap yang intangible, sesuatu yang abstrak tidak mudah ditangkap. Dan manusia kan ono rentang, saya punya ada rentang IQ-nya nih. IQ, aku nggak ngomong IQ tinggi bagus atau buruk ya.
Tapi pengukuran IQ itu sendiri, semakin tinggi IQ-nya, semakin dia bisa menangkap yang tidak tangible, semakin semakin abstrak dia bisa memahami. Ketika sesuatu dibuat tangible, semua manusia langsung bisa memahami nih, karena jelas nih seberapa. Contoh nyatanya gini lah, suhu. Kita tahu bahwa ini panas, ini dingin, ini hangat kuku. Itu nggak tangible karena kita tidak bisa ngomong iki anget loh iki, panas kuku, nggak bisa menyampaikan kepada orang lain. Nggak bisa bergaul gampangannya. Ketika ditemukan Celsius, derajat Celsius diongkokan, jadi jelas ki. Aku njaluk panasnya 56 derajat, langsung spesifik tuh angkanya langsung tangible. Panas itu jadi langsung terukur secara tangible. Ini juga terbukti gini, dunia kimia, dunia chemistry, dunia ilmu kimia itu meledak jadi luar biasa maju karena fisika menyediakan parameter yang tangible yang namanya ukuran suhu itu tadi, Celsius dan seterusnya. Ini misalnya Mas Hamune nih ya, ini saya cerita agak melebar sedikit. Dulu bikin pedang di Jepang, ceritanya bikin samurai di Jepang. Itu untuk masaknya aja belajarnya 6 tahun. Agar seberapa nih sudah cukup merah atau enggak, karena dia harus gini, guide-nya gini, itu warnanya sama seperti matahari terbit. Jadi dia harus gini, matahari terbit setiap hari sampai dipadake sampai apal matanya, sampai sama gurunya wis bener itu. Ketika pakai Celsius nggak perlu wis, kata gurunya segini diukur 340 derajat Celsius, udah nggak perlu belajar matahari pagi, pokoknya tangible. Langsung jreng, langsung ketangkep. Nah, selama ini kan dunia budaya dan agama kita kan tidak punya kesadaran untuk menerjemahkan ajaran itu menjadi tangible tadi itu kan gitu, sehingga semua abstrak. Makanya seluruh tema pengajian berpuluh-puluh tahun kan meningkatkan iman dan takwa, itu kan ora tangible belas we. Kalau dikembangkan dari khairun nasi anfa'uhum linnas, itu kan anfa'uhum linnas itu kan kalau kita pakai yang kita pakai sehari-hari kan kiai berarti luwih bertakwa, luwih bermanfaat, luwih. Sementara ukuran takwa kan tidak tangible. Dan itu tidak mungkin diukur oleh manusia sendiri. Nggak bisa ada termometer takwa kan orang iso. Alat pengukur takwa. Nah, sehingga agama adalah ajaran utama untuk berendah hati supaya orang tidak salah sangka. Kita harus melindungi orang, jangan sampai orang menganggap kita lebih alim dari dia, lebih bertakwa dari dia dan seterusnya, lebih baik dari dia. Dan itu kan ma'iyah seperti itu. Kita selalu open apa adanya sehingga kita tidak menjebak orang di dalam prasangka-prasangka mengenai takwa. Nah, sementara takwa kan tidak bisa ditangiblekan kan, Bro? Iya, tidak bisa. Allah bisa ngerti. Nah, iya. Sama Allah. Nah, kalau begitu bagaimana competitiveness? Bagaimana keunggulan dalam beragama kan ora iso, ora ono ukurane. Keunggulan di mata Tuhan hanya Tuhan yang tahu. Iya, makanya satu-satunya parameter yang tangible ya manfaat. Terhadap orang lain. Jadi simbolik itu satu semacam aplikasi digital etnologi di Android ya, belum bisa di App Store ya. Tapi di apa? Ya baru di Android. Kalau misalnya di mana, di Google Play gitu. Kita aplikasi itu terus kita masuk ke dalam ranah di mana kita mencari tangibilitas nilai-nilai yang begitu. Kalau sekarang yang terus bisa, diuji. Kalau sekarang yang bisa dipakai itu masih urusan ilmu. Jadi ini ada peneliti pendidikan pernah berkata gini, cara terburuk dari belajar adalah diajari, cara terbaik dari belajar adalah mengajari. Karena nek kowe ngajari, kowe kudu ngerti apa sing tak omongke iki. Kudu paham tenan iki. Nah, di sini manfaat yang pertama walaupun kompleks itu tadi yang bisa kita tangkap cuma baru satu nih sekarang. Ini masih, yang lainnya masih pada proses pengembangan. Ini bagaimana kemauan kita untuk membagi ilmu kepada orang lain. Itu pertanyaan fundamental saya kan begini. Kamu belajar ilmu itu sebagai alat panjat sosial, apa kamu memang cinta sama ilmu? Kalau kamu panjat sosial itu penjelasannya adalah dalam rangka meningkatkan gengsi eksistensial dia, dalam rangka biar dia lebih
dapat like banyak dan dikagumi orang Dilihat, kira-kira karier lah karirnya atau karir itu efek samping dari cintamu terhadap ilmu. Nah kalau orang yang cinta sama ilmu pasti seneng ngajari wong, dandani nek salah, bertanya dalam sebuah ruang kajian, kita sebutnya di situ ruang kajian. Jadi di situ terjadi pertukaran ilmu yang menghasilkan manfaat, karena sing itu ilmu ya mesti seneng. Salah satu contoh dan lah simbolik yang diciptakan Sabrang, yang dibikin Sabrang di Android itu kan jawaban dari pilihan unggul-unggulnya bangsa masyarakat modern ini. Gitu kan. Sekarang kalau ada universitas mengiklankan diri unggul apa ngono kae, universitas apa unggul dan apa ngono kae, unggul apa nih unggul dan Islami kan masanya unggul apanya, kowe paling sugih apa paling pinter apa paling ampuh paling sakti apa paling manfaat. Nah selama ini kan belum ada kesadaran di kalangan ilmuwan modern yang di display atau yang diaplikasi oleh universitas bahwa asas yang paling tangible, yang paling berguna untuk manusia itu ya asas manfaat. Saling memanfaati satu sama lain. Manfaat. Jadi makanya di simbolik itu kan ada ujian manfaat. Iya. Kalau kamu tidak bermanfaat ya kamu poinnya rendah. Poinnya rendah kan begitu. Nah, dan itu agama udah jauh-jauh hari mengatakan kita cuma perlu menerjemahkan pada teknologi yang tersedia di modern ini. Sekarang kenapa kosakata etnologis yang dipakai, Pak? Itu gini sih, saya perlu menemukan kategori dari narasi simbolik. Karena kalau etnografi itu kan bagaimana kamu masuk pada sebuah kumpulan manusia dan mempelajari interaksi di dalamnya. Kalau etnologi saya melihatnya sebagai bagaimana kumpulan manusia yang berbeda itu berinteraksi satu sama lain, menghasilkan output apa nih, emergence apa nih. Nah dalam simbolik kan menyediakan bagaimana, karena ada 3 konsep aku yang tersedia di society ini. Ada aku sebagai aku, ada kami sebagai kelompok, ada kita sebagai semua yang sambungan lebih besar. Dan itu lapangan permainannya berbeda untuk manfaat. Manfaat sebagai kami, manfaat untuk kita, manfaat untuk aku, kan itu 3 konsep dengan skop yang berbeda. Jadi simbolik pengen menangkap bahwa ini sebenarnya hubungan antar manusia pada koordinat yang berbeda nih. Kami sama kami bisa saling bermanfaat satu yang sama bahasa Inggris tidak punya kosakatanya ya, ada I, me, we, us. Kalau bahasa Inggris me, ya. we, us. Ya tapi mereka sangat sukar memahami kami dan kita toh, Bram. Sepanjang saya bergaul sama teman-teman yang berbahasa Inggris, kami dan kita kan sama-sama we. Kalau ketua RT menyambutkan kami atas nama ketua RT, itu kan tidak bisa diterjemahkan bahasa Inggris we, nggak bisa. Sama dengan Allah mengatakan inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun, itu kan kami bukan kita. Nah itu bahasa Arab kan kami, nanya Allah. Itu pun masih dibantah orang, katanya Allah satu kok kami. Loh, itu kan etika berbahasa bahwa saya menyebut diri saya itu kami untuk mewakili suatu kelompok kan gitu. Untuk kebersamaan. Nah, itu bukan kita. Nah, kita sama kami itu bahasa Inggrisnya susah. Juga bahasa Arab. Bahasa Indonesia lebih dahsyat soal kami dan kita. Ya mungkin Sabrang bisa menjelaskan bahwa ini sudah uji materi ke berbagai kelompok. Simbolik ini dalam tadi itu dalam spirit kerendah hatian. Itu kan pasti postulasi itu datang dari limitasi yang saya cari. Jadi saya harus mengujikan ini kepada yang ahli-ahli di bidang yang berbeda. Beberapa waktu lalu ngobrol sama beberapa profesor, beberapa aktivis juga pernah, beberapa pelaku di masyarakat, pelaku sosial. Itu alhamdulillah ide ini di pick up semua. Mereka bisa merasakan truthnya di sini dan mendukung semua ini. Dan ide itu nggak akan jadi apa-apa kalau memang tidak kita kerjakan bersama. Ini menurut saya gini,
saya tidak percaya bahwa perubahan sebuah bangsa bisa diinisiasi oleh satu orang. Karena sebuah bangsa itu seperti novel yang ditulis bersama. Semua orang punya hak nulis dalam novel tersebut nih. Ini satu orang sehebat apapun dia punya limited juga. Sehebat-hebatnya, misalnya sehebat-hebatnya sopir, itu pasti tergantung kernetnya juga yang ngabani. Salah ngabani yo bisa nyenggol sebelahnya. Jadi ide ini hanya akan sekedar ide kalau memang tidak kita amini dan kita lakukan bersama sebagai hipotesis sebuah bangsa. Nah, walaupun sekarang posisinya memang belum selengkap yang dihipotesiskan karena proses pengembangan juga, dan saya mengharapkan ini juga bukan hanya sebagai movement saya. Ini saya harapkan menjadi pada movement kita, bahkan bukan kami. Bukan movement saya, bukan kami, ini jadi movement kita. Karena kita semua umat manusia dan bangsa Indonesia itu kan butuh keawetan hidup. Kalau kita bersampah-sampah terus, berbuli-buli terus, tidak sayang-sayang terus, dan tidak memperhatikan faktor-faktor agama tadi, kerendahan hati, kehati-hati, kewaspadaan dan seterusnya ya, tawakal dan takwa dan seterusnya, itu kan kita akan hancur. Mau tidak mau kita menuju kehancuran kalau kita berpikir punah. Iya. Kita akan punah. Nah, kita mencoba untuk tidak punah, kan itu masalahnya. Dan sebuah ide ini ada bahkan ada bukunya nih yang mempelajari semua jenis revolusi di peradaban manusia yang tercatat. Tidak ada sebuah perubahan signifikan terjadi kalau tidak ada mobilisasi ide. Dan saya hanya menemukan satu titik di sini. Tapi untuk membuat gambar Indonesia kita butuh titik-titik, banyak titik yang lain juga. Jadi pada titik inisiasi simbolik ini saya harapkan juga sudut pandang dari teman-teman menghidupi ini, karena jadi ini saya secara agak resmi progres merekomendasi semua masyarakat Ma'iyah, semua pelaku dan individu Ma'iyah itu download aplikasi simbolik itu untuk supaya menjadi kita semua. Karena kita sedang belajar untuk tidak punah, karena seluruh perilaku digital, teknologi dan macam-macam, dan cara kita berpolitik, cara kita berbudaya, cara kita beragama itu potensinya adalah kemusnahan, entah bagaimana bentuknya. Dan kita ini tidak perlu dikiamatkan Allah, kita sendiri sudah semakin pandai mengkiamatkan diri kita sendiri. Itu. Nah, simbolik ini sudah jelas kita elaborasi bersama secara rasional, ilmiah dan seterusnya, bahwa ini adalah jawaban dunia, bukan jawaban Indonesia saja, tapi jawaban bagi umat manusia agar supaya ngerem dari barang ya, ngerti ngerem dan menghargai kernet yang ngabani tadi. Nah ini kan sabar katakanlah dia kernetnya gitu ya, loh gue ojo tancap wae sik kayak ono truk kayak dalane ngene diturute gitu loh. Jadi menurut saya teman-teman Ma'iyah, saya mohon dengan sangat untuk download, install dan aktif di simbolik. Ini bukan iklan, ini adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Karena Sabrang sudah menjelaskan semua kebijaksanaan dan kearifan terhadap seluruh faktor-faktor berkembangnya society di alam semesta ini. Saya cuma pengen sedikit garis bawah bahwa simbolik bukanlah barang jadi. Dia harus berevolusi bersama dengan kita. Jadi ketika Anda masuk simbolik, ojo langsung ngomong, wah kok cuman kayak gini, ini gimana, ini jawab-jawaban gimana atau apa dan seterusnya. Ini adalah inisiasi awal. Semua makhluk itu butuh waktu untuk tumbuh dan butuh kebersamaan kita. Bayi untuk lahir itu secanggih-canggihnya teknologi tetap nggak bisa melewati 9 bulan setengah. Itu ada faktor alam dalam tumbuh. Jadi simbolik ini posisinya sekarang itu masih dalam kandungan. Jadi ketika teman-teman masuk sini, ayo kita hidupi semangat, kita lahirkan bersama. Karena hero-nya bukanlah simbolik, hero-nya adalah manusia yang akan bertahan selamanya ini. Ma'iyahnya mereka, jadi kebersamaan Anda di dalam melahirkan bayi dan nyusoni bayi ini kan gitu. Oke, teman-teman sekalian, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.